Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video 1, 2, dan 3 kita sudah membuat judul, afiliasi, paragraf 1 dan paragraf 2. Untuk sebelum masuk ke paragraf 3, kita cek dulu keterkaitan antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Di paragraf 1 yang kita sudah buat dengan menggunakan AI, lanjut ke paragraf 2. Coba kita perhatikan bahwa agar ada kaitan antara paragraf 1 dan paragraf 2, maka di akhir kalimat dari paragraf 1 harus sama dengan kalimat awal dari paragraf 2. Contohnya, untuk memajukan upaya penelitian dan aplikasi dalam menggabungkan AI ke dalam sistem pendidikan, pendidik dan ahli AI harus berkolaborasi bersama untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, ini saya edit sendiri untuk meningkatkan. Kalau di hasil pencarian kita menggunakan C-Space tadi hanya pendidik dan ahli AI harus berkolaborasi bersama sampai sini. Kemudian agar ada keterkaitan dengan paragraf 2, saya tambahkan atau saya edit untuk meningkatkan hasil pembayaran. Masuk paragraf 2, peningkatan hasil pembelajaran. Nah, jadi ada kesamaan akhir dari paragraf 1 dengan awal paragraf 2. Jadi antara paragraf 1 dengan paragraf 2 itu nyambung antar paragraf kalimatnya. Paragraf 2 sudah selesai kita buat dengan menggunakan AI dari video 3 sebelumnya. Kita lanjut ke paragraf 3. Nah, di akhir kalimat paragraf 2 itu saya tuliskan AR menjadi semakin populer dalam pendidikan di seluruh dunia sebagai alat yang berguna untuk meningkatkan keterlibatan siswa, kerja tim, dan kemampuan memecahkan masalah. Jadi hanya sampai di sini ya waktu kita membuat paragraf 2. Kemudian saya tambahkan kalimatnya untuk meningkatkan keterampilan siswa di E4.0 titik ya. Kemudian masuk paragraf 3, saya awali keterampilan siswa dibangun di E4.0. Jadi sama kalimat ini dengan kalimat ini agar ada hubungan antar paragraf. Jadi begitu caranya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita membuat SLR itu kalimatnya harus bagus, nyambung antar paragraf. Kemudian paragraf 3 ini kita buat caranya sama dengan membuat paragraf 1-2 dengan menggunakan C-Space, Quick Bold, Google Translate. Ya dengan itu aja ya. C-Space, Quick Bold, Google Translate. Kemudian masuk ke paragraf berikutnya. Nah, di akhir paragraf 3 untuk menjadi kalau di paragraf 3 paling sampai di sini saja informasinya. Kemudian saya tambahkan sangat penting dalam membantu siswa menjadi lebih mahir dalam berbagai bidang mata pelajaran dan lebih siap menghadapi tuntutan E4.0. Agar ada keterkaitan, saya buat AR semakin banyak digunakan di ruang kelas di E4.0 ini sama ya, untuk meningkatkan keterampilan siswa. Masuk ke paragraf 4. Ini sama cara membuatnya. Jadi kita nggak perlu ngarang kalimat pusing ya Bapak Ibu ya, atau sulit untuk menemukan kalimat-kalimat yang sesuai untuk menulis paragraf 4 atau SLR. Jadi caranya sama dengan membuat paragraf 1-2 menggunakan AI yang sudah ada di video 1. Kemudian setelah semua RQ, jadi semua paragraf ini sesuai dengan RQ ya. Kalau paragraf 1-2, paragraf 1 ini RQ-nya 1-2, paragraf 3 RQ 3, paragraf 4 RQ 4.
Kemudian setelah selesai semua RQ kita tulis di sini, kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya agar paper ini atau penelitian ini menemukan kebaruannya atau novelty. Maka kita mulai dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya tentang augmented reality yang berkaitan untuk meningkatkan keterampilan siswa. Ini sesuaikan dengan judul kita yang pertama. Judul kita kan memang untuk mengkaji augmented reality untuk meningkatkan keterampilan siswa. Kita cek ke atas. Judulnya adalah tren terkini augmented reality untuk meningkatkan keterampilan siswa sekolah menengah atas di era edukasi 4.0. Di video sebelumnya kan judulnya hanya tentang augmented reality. Kemudian agar judulnya ini menarik, saya tambahkan tren terkini. Jadi buatlah judul-judul itu yang menarik. Kalau ini kemarin kan biasa standar judulnya. Kemudian saya tambahkan tren terkini atau current trend. Tren terkini biar judul itu menarik dan beda dari judul-judul artikel sebelumnya. Balik lagi kita ke novelty. Agar penelitian ini ada novelty atau kebaruan atau ada bedanya penelitian kita ini dengan penelitian sebelumnya, maka harus kita kaji beberapa artikel atau paper yang telah mengkaji augmented reality yang untuk meningkatkan keterampilan siswa. Jadi kita sesuaikan dengan judul yang sudah kita tentukan. Studi sebelumnya yang telah mengkaji AR untuk meningkatkan keterampilan siswa antara lain kita kutip dari Antonio. Ini kutipan ini diperoleh dari CSpace. Jadi Bapak Ibu, caranya sama. Ini AR untuk meningkatkan keterampilan siswa. Kemudian Bapak Ibu masuk ke Google Translate, ditranslate artinya. Kemudian masuk ke CSpace, di paste di sana. Kemudian search atau enter. Maka dapatlah beberapa artikel yang mengkaji tentang AR untuk meningkatkan keterampilan siswa. Salah satunya adalah Antonio. Kemudian kita cek Antonio ini menemukan bahwa AR dapat can improve student visual spatial skill and text participation in learning and student motivation. Jadi saya ini belum diartiin ya. Boleh langsung, boleh di Indonesiakan. Kemudian penelitian yang serupa. Jadi stylenya itu terserah Bapak Ibu menggunakan kalimat-kalimat pengantar agar ada keterkaitan antar kalimat. Kemudian saya lanjutkan dengan style saya sendiri. Si Antonio sudah mengkaji tentang AR untuk meningkatkan keterampilan siswa, yang menemukan bahwa AR can improve student visual spatial skill and text participation in learning and student motivation. Kemudian penelitian yang serupa atau penelitian yang mendukung pendapat si Antonio yaitu Tuoso et al. 2021. Diketahui bahwa AR dapat meningkatkan keterampilan khusus siswa pasca sarjana pendidikan vokasi. Temuan ini didukung oleh, jadi kalimat saya begitu. Temuan ini pertama kan penelitian serupa oleh, kemudian temuan ini didukung oleh hasil penelitian Stasi Kumar. Jadi gitu. Jadi agar kalimatnya itu bagus dan mantap gitu ya, nyambung antar kalimat. Jadi temuan ini didukung hasil temuan ini yang sulit penulis pemula yang sulit menemukan style seperti ini. Temuan ini didukung oleh penelitian yang serupa. Kalau pemula masih sulit untuk menemukan kata-kata atau kalimat seperti itu. Kemudian lanjut ya Bapak Ibu ya. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Stasi Kumar 2022 di mana menyatakan AR dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi secara efektif seperti keterampilan bertanya, ilustrasi, demonstrasi, menjelaskan, keterampilan mengatur dan mengurutkan materi pelajaran secara logis. Kemudian peneliti lain juga menyatakan bahwa AR dapat meningkatkan keterampilan analisis data dan memecahkan masalah. Penulisnya adalah Zamora. Kemudian hasil penelitian Sirikaya, Gilik dan Cakmak
didapatkan bahwa AR meningkatkan keterampilan siswa untuk merakit motherboard dalam waktu yang lebih singkat. Jadi peneliti-peneliti sebelumnya yang sudah mengkaji tema yang sama. Nah, jadi kita bisa membedakan atau menemukan novelty dari penelitian kita. Jadi saya lanjutkan kalimatnya. Berdasarkan studi sebelumnya, tampaknya belum ada systematic literature review yang mengkaji tentang peranan AR untuk meningkatkan keterampilan siswa senior high school. Jadi saya langsung aja SSH di era edukasi 4.0. Nah, disinilah letak novelty dari penelitian ini. Jadi kita ulangi ya. Berdasarkan studi sebelumnya, tampaknya, nah jadi Bapak Ibu boleh meniru kalimat ini, tampaknya belum ada systematic literature review yang mengkaji tentang peranan AR untuk meningkatkan keterampilan siswa SMA di era edukasi 4.0. Belum ada, karena penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji di pendidikan vokasi dan penelitian lainnya. Jadi kalau untuk siswa SMA, keterampilan siswa SMA di era edukasi 4.0 itu belum ada penelitian yang mengkaji tentang penelitian ini. Kemudian saya tambahkan kalimat saya di sini adalah biar lebih mendahsyat dan menggigit, novelty ini adalah terutama keterampilan kreativitas berpikir dan inovasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi. Jadi letak novelty dari paper ini atau artikel ini adalah bagian ininya ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu tiru style saya ini dalam menuliskan kebaruan atau novelty dari penelitian. Kita merahin biar beda. Nah, setelah kita tuliskan kebaruan penelitian, lanjut kita tuliskan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyoroti beberapa publikasi penelitian yang mengkaji penggunaan AR untuk meningkatkan keterampilan siswa SMA di edukasi 4.0. Nah, jadi kalau penelitian SLR atau literatur, biasanya tujuan penelitian itu adalah untuk menganalisis, mengidentifikasi atau menguji, itu kata-kata yang biasa digunakan, atau untuk mengevaluasi tujuan penelitian. Jadi kalau saya di sini memilih penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyoroti. Jadi saya buatkan style sendiri dan menyoroti, atau bahasa Inggrisnya highlight, beberapa publikasi penelitian yang mengkaji penggunaan AR untuk meningkatkan keterampilan siswa SMA di edukasi 4.0. Jadi tujuan ini dikaitkan dengan judul yang sudah kita tentukan. Nah, jadi sistem tujuan penelitian itu wajib dituliskan di bagian akhir dari introduction atau pendahuluan. Jadi setiap artikel atau paper, tidak hanya SLR atau paper-paper lain atau original article atau research article, itu wajib menuliskan tujuan penelitian di akhir introduction atau pendahuluan. Setelah itu kita lanjut dengan penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang sudah dirancang. Di sini ada 4 pertanyaan penelitian atau research question yang sudah kita rancang di awal pembuatan paper ini atau artikel ini. Itu ada di video 1 yang sudah kita rancang atau kita oret-oret ya di halaman lain. Kemudian kita pindahkan ke bagian akhir dari introduction. Ada 4 research questionnya. Jadi di paragraf 1 sampai akhir ini itu semuanya berkaitan dengan keempat research question. Ya Bapak Ibu, demikian dulu untuk video 4. Nanti kita lanjut lagi ke video 5, masuk ke metode. Bagaimana menuliskan metode SLR
Itu ada 21 prosedur, ada analisis, ada sintesis data dan hasil pembahasan dan conclusion. Ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti besok di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana menuliskan metode, hasil dan pembahasan, dan conclusion. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan bila ada pertanyaan tentang video keempat ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, terutama mahasiswa yang selalu sering atau dapat diberi tugas oleh dosen dalam menuliskan SLR. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.